Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Hari ini Minggu 20 Juni 2021. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Horas Siahaan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari siapkan hati, siapkan diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas pagi hari yang Tuhan telah berikan kepada kami, atas hari-hari yang lalu, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami terus rasakan. Apapun keadaan kami ya Bapa, kami dalam keadaan susah, kami dalam keadaan sakit, kami dalam pergumulan, tapi kami terus menyatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Tuhan ada, Tuhan berdaulat di dalam masa kritis kami sekalipun. Terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan Tuhan dan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami terus memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan, untuk menerima kebaikan daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membenci kesalahan kami dan kami tidak melakukan lagi dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus Tuhan pimpin kami, pimpin ibadah kami, pimpin Pendeta Horas Siahaan dan semua penata layan bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus Tuhan yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau memuji Tuhan, mau datang kepada Tuhan, membawa korban syukur, membawa pujian kita untuk Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan melakukan bacaan bertanggapan dari Mazmur 145 ayat 14 sampai dengan 18. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan
Ya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami kenal melalui Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Berkati pembacaan firman Tuhan sampai dengan selesainya nanti, dan berikan kami hati yang taat, hati yang setia untuk firman Tuhan ditaburkan, dan jadikan hati kami menjadi hati yang subur, agar firman Tuhan bertumbuh dengan baik dan berbuah demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Tentu tidak semua ayat ini kita baca kepanjangan ya, waktu kita terbatas. Tapi kita hanya membaca ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Tentu ayat-ayat sebelumnya nanti kita akan singgung. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perapian yang Menyala-nyala. Demikian firman Tuhan, Daniel pasal 3 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, yang berbagi adalah kita yang sudah membaca firman Tuhan, tentu terlebih-lebih kita yang akan memelihara firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu, saudara terkasih, tema kita hari ini adalah kedaulatan Allah di masa krisis. Sekali lagi, kedaulatan Allah di masa krisis. Berbicara tentang isi Alkitab, kita sharing atau kita diskusi tentang isi Alkitab, dapatlah kita simpulkan bahwa semuanya itu berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Contoh, di awal Alkitab saja, yaitu Kejadian, tentang penciptaan, itu semua terjadi, itu semua ada karena Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa ia bisa mencipta? Ya karena ia Tuhan. Kenapa ia Tuhan? Ya karena ia memiliki otoritas dan ia memiliki kekuasaan tertinggi. Itu yang disebut berdaulat. Kita masih bisa menjumpai banyak hal di dalam Alkitab. Contohnya ketika Allah membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Allah bisa membuat tiang api pada waktu malam. Kemudian pada waktu siang hari, teriknya padang gurun, Allah bisa membuat tiang awan.
Tidak hanya itu, kedaulatan Allah, Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit apapun. Bahkan dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Alkitab mencatat itu hanya laki-laki. Kemudian Allah menyediakan ini, Allah menyediakan itu, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu. Bahkan ada 2 contoh di dalam Alkitab yang hampir mirip, yaitu kisah Lazarus di dalam Yohanes pasal 11 dan kisah Yairus di mana anaknya yang sakit di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 kalau tidak salah sampai 24 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang terakhir. Kenapa saya katakan 2 kisah ini sama, Bapak Ibu Saudara terkasih? Iya. Persamaannya adalah di mana Maria dan Marta, saudara Lazarus, menyampaikan kabar kepada Yesus. Yairus juga demikian. Ia menjumpai Yesus karena anaknya sakit. Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus karena Lazarus sakit. Itu persamaannya. Tapi persamaan berikut adalah Yesus tidak langsung menolong Lazarus. Bahkan Alkitab berkata di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Kenapa Yesus tidak berkata saat kabar itu sampai kepada Yesus dari Marta dan Maria, Lazarus sembuh, bisa saja. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Kemudian kisah yang sama terjadi di dalam Yairus. Yesus tidak langsung berjalan bersama Yairus ke rumahnya, tapi Yesus menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun, bahkan berbincang-bincang dengan perempuan yang pendarahan itu setelah sembuh. Nah, persamaan yang berikut adalah di mana Lazarus dan anak Yairus meninggal. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kisah ini tidak hanya ada di dalam masa krisis atau di tengah-tengah masa krisis. Bahkan sudah lebih daripada masa krisis. Kenapa saya katakan demikian? Persamaan yang berikut adalah Lazarus dan anak Yairus meninggal. Tapi cerita tidak sampai di situ. Persamaan yang terakhir adalah Lazarus dan anak Yairus dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa Allah tidak hanya berdaulat atas alam ini, bahwa Allah tidak hanya berdaulat atas makanan dan minuman, bahwa Allah tidak hanya berdaulat atas banyak hal, tetapi Allah berdaulat atas kematian. Dan sesungguhnya kematian itu sudah Ia kalahkan. Nangkap sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Nah, dalam bacaan kita tadi itu berbicara tentang 3 anak muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya boleh singkat SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam situasi yang tidak baik. Sekali lagi, ada dalam situasi yang tidak baik karena ada peraturan raja. Apa itu peraturan raja? Raja membuat sebuah patung untuk disembah, sebuah patung raksasa. Kenapa saya katakan raksasa? Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 1 berkata begini, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Kalau kita lihat di kamus Alkitab kita, 1 hasta itu panjangnya 45 cm. Kita tinggal kalikan 45 cm kali 60 hasta itu sama dengan 27 meter, maaf. 27 meter lah tinggi dari patung emas itu. Kemudian lebarnya 6 hasta sama dengan 2,7 meter. Inilah titah raja di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak punya pilihan. Pilihan mereka hanya 2.
taat kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego sama dengan mati. Pilihan kedua, taat kepada raja sama dengan hidup. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya ya hidup atau mati. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah ketiadaan pilihan, saya ingin menunjukkan inti dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini adalah bagaimana cara kerja Allah di tengah situasi yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kerja Allah terhadap ketiga orang ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Sadrak, Mesak, dan Abednego, memang mereka adalah tahanan karena Allah mengizinkan pada saat itu Israel dikalahkan dan Raja Yoyakim yang memerintah Yehuda pada saat itu ditangkap oleh kerajaan Babel, dan beberapa anak muda yang gagah dan yang memiliki kepintaran di atas rata-rata ditangkap. Termasuk di dalamnya keempat anak muda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi di dalam cerita kita ini tidak ada Daniel. Yang ada hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun Alkitab mencatat, ini cara kerja Allah yang pertama. Alkitab mencatat di dalam pasal bacaan kita di dalam ayat yang ke-12 berkata demikian. Ini orangnya Nebukadnezar ngadu. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Cara kerja Tuhan yang pertama adalah di tengah-tengah keadaan yang tidak enak, Tuhan tetap berikan kepercayaan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kepada kita pun demikian. Di tengah-tengah keadaan yang tidak enak seperti sekarang ini, Tuhan tetap masih memberikan kepercayaan yang baik, kepercayaan yang mungkin tidak satu, tapi dua hal untuk kita tangani. Kemudian cara kerja Allah yang kedua adalah Tuhan memberikan ketenangan di masa sukar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara? Harusnya Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mendengar titah raja itu, mereka harusnya panik dong, betul ya? Mereka harusnya gusar dong, betul kan? Tapi setelah mereka mendengar titah raja itu, mereka tidak gusar, mereka tidak panik, mereka tidak galau. Padahal titah raja itu bukanlah titah yang sembarangan. Saya baca buat kita dari ayat 13 dari Daniel 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Setelah ayat 12 tadi, raja berkata begini, setelah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu daripada tanganku? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika mendengar ini, logikanya ya, mendengar sebuah ultimatum dari raja, ultimatum yang tidak enak, harusnya kita kalau tidak turut, ya panik. Gimana dong? Gak mungkin kita menyembah, kita kan punya Tuhan, betul. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Cara kerja Tuhan yang kedua adalah justru Tuhan memberikan ketenangan kepada ketiga anak muda ini. Ini dia ketenangannya. Saya baca mulai ayat 16. Dengarkan baik-baik.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Betul. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui." Sekali lagi, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Bisa kita bayangkan, mereka sedang berhadapan dengan raja yang sedang marah. Tetapi karena cara kerja Tuhan memberikan kepada mereka ketenangan. Mereka tidak ambil jalan pintas. Mereka tidak menyerah. Tapi cara kerja Tuhan, mereka tetap tenang meskipun mereka ada di dalam masa yang sukar. Cara kerja Tuhan yang ketiga. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, mungkin gak sih dalam seketika Tuhan bisa melembutkan hati Raja Nebukadnezar? Mungkin gak? Mungkin, dan sangat mungkin. Tetapi cara kerja Tuhan yang ketiga, justru sebaliknya. Tuhan tidak membuat Raja Nebukadnezar hatinya lembut. Setelah menjawab jawaban dari ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka Alkitab mencatat di ayat yang ke-19. Saya baca agak kencang. Maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Sekali lagi. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu pernah mengalami kesal tingkat tinggi? Pernah ya? Bapak Ibu pernah mengalami kegeraman tingkat dewa? Pernah ya? Bahkan saat kita marah atau saat kita geram, pengen kita cakar muka orang yang marah sama kita. Pengen kita dorong orang yang membuat kita marah. Itulah keadaan saat orang-orang ada dalam murkanya. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak membuat Nebukadnezar lembut hatinya. Justru Alkitab mencatat, maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara terkasih, perapian yang biasa aja sudah mematikan, apalagi 7 kali lipat. Tetapi Tuhan tidak melembutkan hati Raja Nebukadnezar. Itu cara kerja Tuhan yang ketiga. Lalu cara kerja Tuhan yang keempat. Bapak Ibu, kesannya seperti ada pembiaran dari Tuhan ya. Benar ya? Tapi jelas tidak ada pembiaran. Di mana akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke perapian itu. Saya baca ayat 20-23. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sampai di situ. Sepertinya ada pembiaran Bapak Ibu. Tapi sekali lagi tidak. Tidak ya. Tapi ajaibnya apa Bapak Ibu saudara terkasih? Dari kisah ini, sekali lagi, dari kisah ini ada 2 keajaiban dari cara kerja Allah yang mau saya sampaikan kepada kita. Mari kita baca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Lalu berkata ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Sekali lagi, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dapur api? Benar ya Raja.
Tapi kata raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara terkasih, cara kerja Allah beda dengan cara kerja kita. Disinilah kedaulatan Allah berbicara meski di tengah krisis sekalipun, bahwa ia berdaulat di tengah-tengah masa krisis seperti apapun. Keajaiban yang pertama adalah raja hanya memasukkan 3 orang. Betul? Tapi kenapa ada orang keempat? Jangan ada dusta di antara kita ya. 3 orang dimasukkan, tapi 4 orang yang ada. Alkitab mencatat yang keempat itu mukanya seperti dewa. Saya percaya itu minimal malaikat. Kenapa saya kata minimal malaikat? Saya percaya Tuhan beserta dengan mereka. Itulah keajaiban pertama Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa kita ada di dalam masa krisis yang begitu hebat, percayalah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Lalu keajaiban kedua yang boleh kita lihat di dalam bacaan kita ini adalah di saat di tengah-tengah masa krisis, keajaiban kedua adalah Alkitab berkata mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Sekali lagi, mereka berjalan-jalan di tengah api yang menyala-nyala. Paling tidak ada beberapa poin. Yang pertama, saat bersama dengan Tuhan, sekali lagi, saat bersama dengan Tuhan, Tuhan membuat mereka lupa akan masalah. Sekali lagi, saat kita ada di tengah-tengah masalah, kemudian Tuhan berjalan dengan bersama kita, saya percaya Tuhan bisa membuat kita lupa akan masalah itu. Bisa dibayangkan saat Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu mereka sedang ada di tengah-tengah api yang menyala-nyala 7 kali lipat, mereka akan berkata, "Iya, ada api, betul." Tapi poin pertama, Tuhan membuat mereka lupa bahwa mereka sedang ada di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala. Betul. Poin kedua yang bisa kita ambil dari ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi itu adalah saat kita bersama dengan Tuhan, ada sukacita. Tentu harus. Mau dalam masalah atau tidak dalam masalah, justru ketika kita dalam masalah kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, justru di situ sukacita kita itu timbul. Nah, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan mukanya Nebukadnezar yang tadi setelah meluap-luap itu. Lalu ia melihat satu keheranan, ia melihat satu keajaiban yang belum pernah ia lihat. Saya baca sekali lagi ayat 24 dan ayat 25. Berkata begini, "Lalu bangunlah segera Raja Nebukadnezar, dan ia berkata, bukankah 3 orang kita campakkan dengan tangan terikat ke dalam api?" Betul? Lalu menteri berkata, "Benar ya Raja." Terus ia penasaran. Tapi kenapa ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu? Mereka tidak terluka. Jadi poin kedua yang kita dapat dari keajaiban ayat 24 dan ayat yang ke-25 ini adalah meskipun di tengah-tengah masalah, tetap sukacita. Saya ingat apa kata Daud di dalam Mazmurnya yang sangat terkenal. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menolong aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saya pikir yang heran saat itu bukan hanya Raja Nebukadnezar, tapi orang-orangnya pun heran. Itu makanya bacaan yang kita baca tadi itu ayat 28 dan 30 itu ultimatum yang berikut. Betul ya? Saya jadi ingat bacaan bertanggapan yang kita baca tadi itu. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14 saya baca. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 20 dari Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
Nah, belajar dari kasus ketiga orang ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang ke tengah kita hadapi saat ini, mungkin keadaan kita sedang dihimpit oleh berbagai masalah, tidak hanya masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Semoga Tuhan tetap memberikan kepada kita ketenangan, seperti apa yang dialami oleh oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Tuhan tidak hanya memberikan ketenangan kepada mereka, tapi Tuhan memberikan sebuah kepercayaan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ini. Ada begitu banyak orang yang ekonominya habis-habisan di masa pandemi ini. Tetapi ada banyak orang yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pandemi ini, justru keadaan mereka makin meningkat. Betul ya? Dan saya berdoa kepada kita, biarlah di tengah-tengah krisis apapun, di tengah-tengah krisis yang sangat kritis sekalipun, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Kita bisa mengelola sebuah lahan, kita bisa mengelola sebuah kantor, kita bisa mengelola sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah banyak orang kehilangan kepercayaan. Dan poin berikut yang bisa kita ambil dari poin ini adalah bahwa Tuhan di dalam segala hal akan tetap menopang kita. Karena saya percaya Dialah Allah yang berdaulat. Dialah Allah yang memiliki otoritas tertinggi di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya masalah sebesar apapun, Tuhan jauh lebih besar. Kuasa dunia seperti apapun, kehebatan dunia seperti apapun, seperti kehebatan Raja Nebukadnezar, saya percaya, dan sampai kapanpun saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus Kristus, adalah Raja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ke depan apapun yang akan kita hadapi, bahkan mungkin yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa Tuhan kita berdaulat, selalu berdaulat, dan akan tetap berdaulat di atas masalah krisis yang tengah kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami diingatkan, dinasehati, dan juga diberkati oleh firman Tuhan, agar apapun masalah yang tengah kami hadapi ya Tuhan, kami dapat belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tenang, mereka jauh dari kata panik, jauh dari kata hands up, menyerah. Meskipun ultimatum dari raja itu adalah hidup atau mati, tapi justru mereka tenang dan bersaksi bahwa tidak akan menyembah dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan biarlah ketenangan itu kami miliki saat kami menghadapi masalah, karena kami tahu ada Tuhan yang memegang otoritas tertinggi, ada Tuhan yang berdaulat di atas setiap masalah yang kami hadapi. Doaku buat kami semua ya Tuhan, Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami, agar firman ini menjadi rema, firman ini bertumbuh, berbuah, nama Tuhan dipermuliakan, tapi kami pun menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Ini doa kami, diberkatilah setiap umat yang mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tibalah kita dalam persembahan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengucapan syukur kita kepada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita memberikan persembahan. Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mempersilahkan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan persepuluhan, persembahan rumah Bapa, persembahan syukur atau kolekte. Kami juga sedang melakukan penggalangan dana bagi Rumah Bapa Geraha Berkat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami mengadakan kegiatan janji iman, celengan, dan juga garage sale. Atau dipersilahkan kepada Bapak Ibu mentransfer ke rekening gereja. Terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Kita tiba di akhir ibadah kita. Sebelum kita berdoa syafaat dan doa berkat, atas nama Gembala Sidang dan semua majelis, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia menyaksikan ibadah online dari gereja kita ya. Terima kasih juga buat setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Ingat, itu sangat berharga di mata Tuhan, dan tentu kami diberkati lewat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kemudian jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita setia pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sebisa mungkin mengurangi mobilitas di luar, menjauhi kerumunan, tapi yang tetap pakai masker itu penting. Saya percaya kita akan terlalukan dari paparan itu ya. Oke, baik. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita masuk dalam doa syafaat dulu. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang namanya hari ini kami muliakan, kami tinggikan lewat ibadah kami. Di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada penyembahan ya Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir bagi setiap orang yang setia kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami yang ada. Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, semua menteri yang ada, kami berdoa Tuhan pakai mereka di dalam membuat setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, dan itulah yang terbaik karena hikmat yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sekarang, bangsa kami tetap berdiri kokoh, bahkan bangsa kami semakin maju, bangsa kami semakin hebat ya Tuhan. Berkati usaha pemerintah kami untuk tetap memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun akhir-akhir ini penularannya cukup masif ya Tuhan, tapi dengan kerjasama yang baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat, kami percaya badai ini akan cepat berlalu dari negeri kami. Kau berkati gugus COVID, tim medis yang ada, agar lebih banyak lagi orang yang disembuhkan setiap hari. Kemudian lebih banyak lagi orang-orang yang divaksin ya Tuhan. Dan vaksin itu Tuhan buat cepat berfungsi untuk membuat tubuh setiap orang yang divaksin menjadi kebal ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia pendidikan saat ini, karena imbasnya juga kena, di mana 1 tahun lebih ini anak-anak kami belajar dari rumah. Tentu apa yang mereka dapat tidak maksimal. Oleh sebab itu, berikan kepada setiap anak-anak kami semangat yang besar, semangat yang tinggi untuk mereka tetap belajar. Khususnya anak-anak kami yang akan memasuki jenjang yang baru. Ada yang naik kelas, ada masuk ke jenjang yang baru. Dari TK masuk ke SD, SD naik ke SMP, SMP ke SMA, SMA juga masuk ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap mereka. Dan biaya yang mereka butuhkan di dalam masuk ke jenjang yang baru, kami percaya Allah kami Allah yang murah hati, dan Allah kami Allah yang kaya, yang akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami saat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang memelihara kami saat ini. Tuhan berikan kami kesatuan hati, Gembala Sidang, Wakil Gembala, para majelis, ada penatua dan diaken, para pengurus, Tuhan yang memberkati setiap kami, agar lewat pelayanan apapun yang kami berikan, Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan kami saat ini, di mana kami harus segera membayar setiap kewajiban-kewajiban kami ya Tuhan. Maka Tuhan memberkati setiap usaha yang kami lakukan untuk
gerak cel ya Tuhan masih tetap dilakukan. Juga untuk celengan, agar Tuhan ingatkan setiap kami yang sudah menerima celengan. Bahkan ada janji iman. Tuhan memberkati setiap usaha kami ini. Dan kami percaya, seturut dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang setia menyaksikan acara ini. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu kerinduan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan hidup mereka. Tuhan yang memberkati. Dan hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan, bahwa apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan memegang kendali. Tuhan berdaulat di atasnya. Inilah doa permohonan kami. Inilah doa ucapan syukur kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sampai di akhir ibadah kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.